Informasi pagi ini pemirsa, tim Resmob Jambalang Satreskrim Polresta Pekanbaru Riau terpaksa menembak mati seorang pelaku pencurian dengan pemberatan. Pelaku yang sudah menjadi DPO itu sempat melawan dan menabrak lari petugas saat akan ditangkap. Ini nggak tahu pencurian apa-apa. Apa tuh bang? Apa bang? Warga di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pekanbaru Riau dikejutkan dengan sebuah mobil berkecepatan tinggi menyeret sebuah motor sejauh 500 meter. Diketahui, pengemudi mobil yang adalah seorang DPO pelaku pencurian dengan pemberatan menghindar dari kejaran polisi. Dalam pengejaran, anggota kepolisian beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara dan mobil pelaku. Namun, pelaku tetap tancap gas, kabur. Pelarian pelaku berakhir karena terjebak macet. Polisi pun terpaksa menembak pelaku hingga tewas di tempat. Pelaku adalah residivis yang sudah 2 tahun dalam penjara dalam kasus pencurian toko dan pembongkaran rumah. Tersangka menabrak ada sekitar 2 mobil yang tadi kita datakan juga. Dari situ kita lakukan tembakan peringatan 3 kali ke atas terhadap pelaku. Melakukan tembakan ke mobil pelaku. Pada saat itu pelaku juga tidak mengindahkan, akhirnya petugas melakukan tindakan tegas terukur dan mengenai bagian samping di bawah punggung, di punggung kanan menembus sampai ke dada kiri. Dan pada saat itu tersangka meninggal, kemudian kami bawa ke rumah sakit Bayangkara. Saat penangkapan, pelaku menabrak polisi mengakibatkan korban dirawat di rumah sakit karena luka serius. Pelaku juga sempat menabrak beberapa pengendara sepeda motor lainnya. Aksi pelaku membobol toko terekam kamera pengawas, dan kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Rizal, iNews melaporkan. Akibat rem tak berfungsi, sebuah bus mikro dengan 20 penumpang terjun ke jurang di jalur wisata Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, 7 orang mengalami luka-luka. Wih, kayak motor segal. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Video. Inilah detik-detik video amatir warga saat bus mikro yang mengangkut 20 penumpang terjun ke jurang di Jalan Raya menuju wisata Dieng, tepatnya di Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Nampak dalam video bus terguling masuk ke dalam sisi jurang. Kronologi berawal saat bus mikro melaju dari arah utara Dieng menuju arah selatan atau menuju arah pulang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tiba-tiba saat berada di jalan menurun dan tikungan, bus mengalami gagal rem. Dan karena tak mampu kendalikan kemudi, akhirnya bus terjun ke jurang dan sempat terbalik hingga 2 kali. Evakuasi kendaraan sempat terkendala karena sulit dan terjalnya medan, serta banyaknya warga yang ingin menonton. Akibat kejadian ini, 7 orang mengalami luka-luka. Para korban saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas dan RSUD Wonosobo. 2, senalan 2, saya nggak kencang, bahkan si mesin pun ngegerang karena di kasar. Saya udah dari atas itu saya nggak nginjek rem, nah, begitu saya mau belok nggak bisa nginjek rem. Nah, bisa saya injek rem ini udah keras. Polisi saat ini tengah melakukan olah TKP dan akan memeriksa sopir sebagai saksi untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Polisi mengimbau pengendara yang akan melintas di jalur Banjarnegara, Pejawaran Dieng untuk lebih waspada dan memeriksa kondisi rem kendaraan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan warga yang hilang selama 2 hari di Kali Pesanggerahan, Kembangan, Jakarta Barat. Isak tangis keluarga tak terhindarkan saat jenazah korban dibawa ke rumah duka.
Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan dari Basarnas dan BPBD DKI Jakarta akhirnya menemukan Bambang Gunawan yang tenggelam di aliran Kali Pesanggerahan, Jakarta Barat. Korban ditemukan tewas dalam kondisi telungkup di pinggiran kali. Ketua Regu Basarnas Cahyadi Ari menyebut untuk mencari korban pihaknya menerjunkan 50 personil gabungan. Iya, karena dari info awal yang kami terima, korban pada saat itu sedang berkumpul bersama rekan-rekannya di pinggir sungai, kemudian korban terpleset dan jatuh di aliran sungai Kali Pesanggerahan. Usai dievakuasi petugas, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Isak tangis keluarga tak terbendung hingga jatuh pingsan saat jenazah korban tiba. Jenazah Bambang Gunawan akan dimakamkan pihak keluarga di Karawang, Jawa Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pemotor tewas usai menabrak sebuah minibus di jalur Surabaya Mojokerto Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat korban lalai dalam berkendara. Supadi, warga desa Janti Tarik, Sidoarjo, seorang pengendara motor tewas usai menabrak sebuah minibus di jalan Surabaya Mojokerto. Kecelakaan maut ini bermula ketika motor yang dikemudikan melaju dari arah Krian menuju Mojokerto. Tiba di lokasi kejadian, mendadak sebuah minibus muncul dari jalan kecil yang hendak menyeberang. Kencangnya laju sepeda motor membuat tabrakan tak bisa terhindarkan. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala dan tangan. Kerasnya hantaman juga membuat sepeda motor serta minibus ringsek. Sepeda motor atau roda 2 itu dari arah Krian atau dari arah timur ke barat, dan kebetulan berpapasan atau kendaraan R4 itu keluar dari gang menyeberang mengarah ke timur seperti itu. Akhirnya terbentur tabrakan seperti itu. Korban dievakuasi ke kamar jenazah RSU Anwar Medika Krian Sidoarjo. Sementara pengemudi minibus berikut bangkai kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolsek Balongbendo, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Permono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang petani kopi di Kabupaten Tanggamus, Lampung tertimbun tanah longsor. Keempat korban ditemukan tewas tertimbun usai pencarian selama 2 hari. Proses pencarian korban tertimbun longsor di kawasan perkebunan Talang Sumberjaya 3, Pokon Datar Lebuai, Kecamatan Air Neningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung telah usai dilakukan. Diketemukan secara bersamaan. 2 dari 3 jenazah petani yang ditemukan merupakan jasad ayah dan anak, yaitu Sofian 54 tahun dan David Iswanto 29 tahun, warga Dusun Air Kubang Timur, Kelurahan Air Neningan, Kabupaten Tanggamus. Diduga kedua korban tewas tertimbun tanah longsor saat memperbaiki jalan akses menuju perkebunan. Sementara di lokasi berbeda, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan jasad Bisdiansah, 30 tahun, warga Sindang Marga. Dengan peralatan sederhana, tim SAR dan warga akhirnya menemukan korban lain bernama Sariyadi, 38 tahun, warga Tanjung Rindu, Kecamatan Pugu. Seluruh warga masyarakat, walaupun Air Abang, Timang dan Bakuman yang mana telah bahu-membahu dengan alat seadanya, tapi dengan kekompakan yang akhirnya bisa ditemukan. Jadi saya sebagai Kepala Pon sekali mengucapkan terima kasih atas semuanya, dan kita semua berdoa semoga saja keluarga besar yang ditinggalkan tabah dan ridho menerima takdir dari Allah. Usai berhasil evakuasi, keempat korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari kejadian longsor yang menimpa petani kopi Sabtu siang ini, 1 orang selamat. Dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang mantan diplomat di Kementerian Luar Negeri menjadi korban mafia tanah. Meski sudah ada keputusan ingkrah dari Mahkamah Agung sejak 2016 lalu, namun sertifikat asli korban belum dikembalikan. Di konvoin aja naik motor. Seorang terduga pelaku mafia tanah berhasil ditangkap oleh Kepolisian Metro Jakarta Selatan usai menipu mantan diplomat almarhum Johan Effendi. Namun otak pelaku yang berinisial SH hingga kini masih melenggang bebas dan kerap melakukan teror kepada keluarga korban. Pihak korban pun berharap para tersangka segera ditindak tegas agar tidak terjadi korban lainnya. Jadi dari gugatan pidana yang sudah kami buat untuk Santoso Halim ini tetap akan kami lanjutkan dan diproses ya seberat mungkin agar tidak ada korban-korban selanjutnya. Seperti kami lah. Peristiwa yang terjadi di tahun 2016 ini berawal dari sewa menyewa rumah dan penyewa rumah meminjam sertifikat rumah dengan modus perubahan daya listrik ke PLN. Percaya bahwa dia adalah orang baik-baik, sehingga diberikanlah atau diserahkanlah fotokopi kedua sertifikat tanah itu kepada si penyewa. Dan seminggu setelah itu dipinjam lagi aslinya dengan alasan atau modus bahwa harus diperlihatkan aslinya kepada petugas PLN. Meski Mahkamah Agung pada 3 Mei 2013 lalu mengabulkan permohonan PK yang diajukan ahli waris, namun sertifikat asli rumah yang disengketakan belum diterima hingga hari ini. Dari Jakarta Selatan dan Hamid Jangbati, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang juragan angkot dan bandar pengepul emas tewas mengenaskan di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi usus terburai akibat luka tusukan senjata dari orang yang tidak dikenal. Inilah jasad Wawan Darmawan, 57 tahun, juragan angkot dan bandar pengepul emas usai diotopsi di RSUD Karawang, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusukan senjata tajam oleh orang tak dikenal di rumahnya di Gang Kompas, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu malam. Menurut saksi mata, korban sempat meminta tolong sebelum ditemukan bersimbah darah. Kejadiannya malam ya, pas kita keluar dia manggil-manggil. Korban? Ya, manggil-manggil gimana manggilnya? Manggil orang tua saya. Terus saya keluar, nggak lama saya masuk lagi ke dalam. Posisi korban memang udah banyak darah di dalam mulutnya. Sementara itu, Nia, adik korban, mengatakan jika korban tidak ada masalah dengan keluarga ataupun orang lain. Korban yang hidup seorang diri di rumahnya merupakan sosok yang tertutup. Sebelumnya korban ada cerita nggak, Bu? Punya masalah atau apa gitu? Nah, kalau sama keluarga sih nggak ada. Kalau sama keluarga kita nggak ada apa-apa ya. Pernah nggak ada apa-apa. Nggak, mungkin beliau cerita dia ada masalah sama orang atau apa di luar. Dia agak tertutup orangnya gitu. Jadi kita kalau dari luar kurang tahu juga masalah apanya tuh nggak tahu. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian Polsek Kota Karawang maupun dari Polres Karawang terkait peristiwa pembunuhan ini. Sementara itu, korban sudah dimakamkan di pemakaman umum di kampung halamannya di Anjun, Kecamatan Karawang Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara Inggris kedapatan mencuri pakaian dalam wanita di Canggu, Bali. Aksi itu ia lakukan untuk memberikan hadiah kepada kekasihnya. Video singkat dari kamera pengawas inilah yang menjadi awal terungkapnya kasus pencurian pakaian dalam wanita di salah satu toko di kawasan Jalan Pantai Batu Mejan, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Sebelumnya, penjaga toko dikejutkan dengan hilangnya sepasang pakaian dalam wanita yang dipajang di bagian depan toko. Setelah dilakukan pengecekan pada kamera pengawas, terlihat jelas bahwa barang yang hilang dicuri oleh pria WNA yang datang bersama kekasihnya. Memanfaatkan kelengahan penjaga toko, pria berkemeja hijau ini dengan cepat mengambil pakaian dalam wanita dan segera memasukkannya ke dalam tas.
Agar kasus pencurian tersebut tidak berlanjut ke ranah hukum, pelaku pencurian, Boyles Paul George, yang merupakan warga negara asal Inggris, sempat memberikan tawaran damai dengan membayar barang yang dicurinya. Namun hal itu tidak dipedulikan oleh pengelola toko, sehingga kasus ini terus berlanjut ke ranah hukum. Boyles Paul George beralasan aksi nekatnya dilakukan dalam kondisi mabuk. Pakaian dalam wanita senilai 1,1 juta rupiah yang dicuri pelaku rencananya dihadiahkan kepada sang kekasih. Iya benar, bulenya di sini mencuri. Itu yang jaga itu apa nggak curiga sebelumnya? Sebelumnya sih nggak ada negatif thinking, itu nggak ada. Kita jadi karyawan itu nggak pernah negatif thinking sebelumnya gitu. Itu yang nyuri itu baru pertama kali kesini atau sebelumnya udah pernah dia sering kesini? Udah pertama kali sih dia kesini. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 364 tentang tindak pidana ringan dengan ancaman penjara maksimal 3 bulan. Belakangan diketahui jika WNA Inggris itu ternyata buronan di negaranya karena ia diduga terlibat kasus tindak pidana KDRT. Dari Badung, Bali, Bagus Alif, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur, seorang gelandangan yang diduga ODGJ di kota Parepare, Sulawesi Selatan menyerang seorang tukang parkir menggunakan parang. Kejadian itu direkam oleh warga dan viral di media sosial. Inilah rekaman video amatir saat seorang gelandangan yang diduga orang dalam gangguan jiwa tiba-tiba menyerang seorang tukang parkir. Aksi yang terjadi di Jalan Baso Daeng Patopo, Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Diketahui pelaku menyerang tukang parkir ini karena tidak terima ditegur lantaran sering memalak pengunjung toko. Pasca viral, polisi langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku. Bahwa ada orang yang diduga mengalami gangguan jiwa yang melakukan pengancaman terhadap seseorang yang berada di Jalan Baso Daeng Patopo. Setelah mendapat laporan tersebut, tim kami dari Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Polres Parepare bergerak cepat membujuk yang bersangkutan bagaimana bisa menyerahkan senjata tajam yang. Dengan melakukan pendekatan persuasif, polisi mengambil sejumlah benda tajam seperti parang, pisau, dan gunting yang dipasang menjadi aksesoris di becak pelaku. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, segerombolan kambing berkeliaran masuk ke Jalan Layang Nontol Kasablanka, Jakarta Selatan. Imbasnya lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Ini sekonyol-konyolnya. Inilah video amatir pengendara mobil saat merekam 8 ekor kambing yang sedang berjalan di lajur kiri Jalan Layang Nontol Kasablanka, Setiabudi, Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Menurut warga sekitar, kambing yang masuk Jalan Layang Nontol Kasablanka tersebut bukan kambing yang terlepas dari kendaraan, melainkan kambing milik warga yang biasa berada di sekitar TPU Menteng Pulo Tebet, Jakarta Selatan. Diduga kambing-kambing ini lepas dari pantauan sang pemilik. Dagang juga ya, lagi duduk nggak tahu tiba-tiba ada kambing, terus tiba-tiba dia nyebrang dari arah sini, nyebrang, terus dia naik ke oper bang. Oh berarti bukan kambing lepas yang dibawa ya itu bukan, ya? Bukan, kayak nggak ada pemiliknya ibaratnya lah. Bang itu agak kambing, tadi kenapa perjalanan bang? Macet sih gara-gara kambing lewat, untungnya kan nggak ada yang nabrak kambingnya kan, cuman kalau misalnya di atas flyover itu nggak tahu juga kondisinya. Imbas dari gerombolan kambing yang melintas, arus lalu lintas di Kuningan menuju Karet Bifak, Jakarta Pusat sempat mengalami kemacetan karena para pengendara terpaksa berjalan perlahan di belakang kambing. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangpati melaporkan. Dorong anak muda Aceh untuk berkarya dan berinovasi, sejumlah influencer tanah air meriahkan UMKM di Banda Aceh. Kegiatan itu untuk mendukung produk lokal dan memotivasi generasi muda untuk memulai bisnis. Anak muda Aceh unggul dan hebat amanah menggelar pameran UMKM di Banda Aceh.
Acara yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan ini ramai dikunjungi generasi muda Aceh. Pameran ini dimeriahkan oleh influencer tanah air Thorik Halilintar. Tidak hanya itu, Thorik juga berinteraksi dengan pengunjung serta memberikan tips pentingnya mendukung produk lokal dan tips memulai bisnis UMKM. Produk-produk dari anak-anak muda Aceh yang mau ngebangun UMKM di Aceh juga. Dan kalau bisa produknya nggak cuma ramai di Aceh, tapi ramai di seluruh Indonesia, bahkan bisa langsung sampai ekspor ke luar negeri. Kegiatan yang digelar selama 3 hari ini juga dihadiri aktor dan penyanyi nasional Syakir Daulay serta influencer lokal Aceh. Pameran UMKM Amanah adalah salah satu upaya strategis dalam mendukung produk Aceh bersaing di kancah nasional hingga internasional. Pemirsa, untuk memperlancar mobilitas jemaah haji, pemerintah siapkan bus sholawat yang beroperasi 24 jam. Layanan serta fasilitas bus didesain ramah lansia dan juga disabilitas. Sebanyak 450 bus sholawat akan beroperasi 24 jam hingga puncak haji nanti. Bus dijadwalkan melewati 22 rute perjalanan dan 76 halte yang berada di sekitar 170 hotel jemaah. Di setiap halte nanti juga akan ada 2 petugas transportasi yang siap membantu jemaah. Seluruh jamaah dalam rangka pergerakan jamaah secara rutin ke Masjidil Haram, khususnya dalam rangka melaksanakan ibadah sholat waktu itu, kita pastikan 24 jam itu tersedia layanan itu. Bahkan akan dilayani 24 jam juga oleh petugas-petugas kita yang berada di halte-halte. Secara umum, desain bus sholawat ini seperti bus kota. Bus juga didesain ramah lansia dan disabilitas seperti akses pintu lodek, pendingin, dan toilet. Selain itu, untuk memudahkan jemaah mengenali rute yang dilewati, bus juga ditempel stiker-stiker kode bus. Tetapi khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk juga mungkin lansia, kita sudah menyiapkan bis yang spesial. Tidak hanya city bus atau yang lodek tadi, tetapi dengan bis memang fungsi dan peruntukannya untuk. Bus sholawat akan melayani jemaah dari hotel masing-masing dengan pemberhentian di 2 terminal dekat Masjidil Haram, yaitu Terminal Sip Amir di sebelah utara Masjidil Haram dan Terminal Jihad di sebelah selatan Masjidil Haram. Terminal Sip Amir menjadi titik akhir pemberhentian bagi jemaah dari wilayah Shisha, Raudhah, dan Jarwal. Sedangkan Terminal Jihad menjadi lokasi pemberhentian akhir bagi jemaah dari hotel di wilayah Rai Baksi dan Misr Falah. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Duka mendalam menyelimuti Endang, jamaah haji asal Pangandaran, karena harus berhaji tanpa pendamping lantaran istri tercinta kembali kepada sang Khalik setibanya di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Ratusan jemaah haji kloter 27 embarkasi JKS asal Pangandaran telah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada 25 Mei dan telah mengenakan ihram jemaah untuk melaksanakan umroh wajib. Namun suasana duka menyelimuti Endang Suherman, Kepala Sekolah SMPN 1 Pangandaran, Jawa Barat, lantaran istrinya Popon Rahmawati berusia 50 tahun meninggal dunia hanya beberapa saat setelah pesawat mendarat di Jeddah. Tak ada firasat apapun, bahkan Popon Rahmawati sang istri sempat membantu jemaah lansia sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Tidak ada sama sekali tanda-tanda bahwa akan terjadi sesuatu. Bahkan kegembiraan kami di perjalanan, baik di mobil, kemudian di kapal, nggak ada masalah sama sekali. Normal-normal saja. Barang sudah mendekat kurang mungkin 2 meter dekatnya ke pintu bandara. Pak, pusing. Langsung turun, nggak ada tenaga.
Endang dan Popon menanti 11 tahun untuk beribadah haji. Kini Endang hanya bisa melangitkan doa di Ka'bah untuk almarhumah istri tercinta. Seluruh jemaah yang meninggal dunia akan dimakamkan di Arab Saudi, sesuai dengan prosedur pemerintah setempat tanpa biaya apapun. Tercatat hingga 25 Mei, jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia berjumlah 15 orang. Seluruh jemaah yang meninggal akan dibadal hajikan oleh petugas Kementerian Agama RI. Sedangkan ahli waris akan mendapatkan klaim asuransi dari pemerintah setelah pelaksanaan haji 2024 selesai. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, sejumlah keluhan pelayanan maskapai dalam penyelenggaraan Haji 2024 membuat Garuda Indonesia mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan. Bahkan bila tak kunjung memperbaiki pelayanan, Garuda Indonesia akan dikenakan sanksi. Sejumlah masalah yang muncul selama pemberangkatan jemaah haji tahun 2024 membuat Kemenhub meminta maskapai untuk memperbaiki pelayanannya. Bahkan Kemenhub memberi teguran keras kepada maskapai Garuda Indonesia. Apa yang kita lakukan adalah teguran tapi berkualitas. Bahwa nanti kalau tidak dilakukan bukan tidak mungkin ada sanksinya. Harapan kita tidak ada sanksi. Yang kita inginkan adalah mereka melakukan suatu perbaikan, berkaitan dengan terutama angkutan haji. Sejumlah permasalahan muncul dalam pemberangkatan jemaah haji 2024. Di antaranya adalah pesawat Garuda Indonesia yang mendarat darurat lantaran pesawat mengeluarkan percikan api saat membawa jemaah calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan. Meski akhirnya diberangkatkan, namun jemaah calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan tiba terlambat di Madinah. Tidak hanya itu, permasalahan teknis yang terjadi juga mengganggu jadwal keberangkatan sejumlah embarkasi. Akibat banyaknya permasalahan teknis, Kemenhub meminta Garuda Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap kondisi pesawatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, istri, anak, dan cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini. Hakim akan membedah dugaan aliran uang Kementan yang digunakan SYL untuk kepentingan keluarganya. Jaksa KPK akan menghadirkan anggota keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Para saksi diantaranya istri, anak, hingga cucu SYL. Hakim dan jaksa akan mengkonfrontasi keterangan saksi-saksi sebelumnya, yakni sejumlah pejabat Kementan. Para mantan anak buah SYL itu mengaku kerap dimintai sejumlah uang oleh SYL yang digunakan untuk kepentingan keluarganya. Mulai dari pembelian mobil dan aksesorisnya, biaya perawatan wajah istri, pesta ulang tahun cucu, hingga renovasi kamar anak. Apalagi selain aksesoris mobil? Penyelesaian kamarnya yang bersangkutan. Penyelesaian? Kamar, pembangunan kamar. Hah? Kamar. Renovasi kamar? Iya, renovasi kamar. Di mana? Kamar yang di mana? Jakarta, Makassar, apartemen, rumah pribadi? Sepertinya Jakarta yang mulia. Jakarta ya? Iya. Apartemen? Tidak tahu yang ini. Oke, alamatnya di mana? Saya lupa itu waktu itu kwitansinya yang mulia. Yang jelas renovasi dia bilangnya itu. Renovasi rumah. Rumahnya siapa? Rumah kamar bukan. Kamarnya siapa? Kamarnya Dindo. Pak Dindo. Bilang ke saya seperti itu. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta yang mulia. 200 juta?
Siap Yang Mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA Yang Mulia. WA. Siap Yang Mulia. Jumlahnya sudah disebutkan? Disebutkan 2 kwitansi 100 Yang Mulia. Oh gitu. Enggak, waktu itu permintaannya 200 juta. 200 juta, tapi kwitansinya ada 2 Yang Mulia. Iya, itulah. Tapi di WA itu sudah disebutkan 200 juta. Siap Yang Mulia. Baik, kemudian saudara lapor ke siapa lagi? Lapor ke Sekdit. Sama ya? Sama. Jawabannya dari Sekdit apa? Selesaikan. Selesaikan. Saudara selesaikan. Siap. Sumber dana dari mana saudara ambil? Mohon maaf Yang Mulia, itu karena di kantong belum ada uang saya yang dipinjam Yang Mulia. Hah? Uang saya yang dipinjam. Banyak uangmu ya? Sejumlah pejabat Kementan juga kerap dimintai urunan untuk memenuhi kebutuhan SYL. Di antaranya pengadaan paket sembako untuk dibagikan saat bulan Ramadan, sumbangan ke pondok pesantren, pembelian hewan kurban, sewa jet pribadi, umroh, tagihan kartu kredit, hingga untuk Partai Nasdem. SYL diduga mengancam akan memutasi anak buahnya jika tidak mematuhi perintahnya. Sebelumnya SYL didakwa memeras anak buahnya dan menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Publik dibuat terkejut dan miris menyimak kesaksian pejabat Kementan yang diminta membayar keperluan pribadi keluarga Syahrul Yassin Limpo. Dan pemirsa, berikut jumlah uang yang diduga diterima istri, anak, hingga cucu SYL yang diberikan para saksi. Istri SYL, Ayun Sri Harahap, diduga mendapat uang bulanan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Mantan Kasubag Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Isnar Widodo menyebut mengeluarkan uang itu sejak tahun 2020 hingga 2021. Sementara itu dalam dakwaan jaksa disebutkan total penggunaan uang korupsi SYL untuk istrinya mencapai 938,9 juta rupiah. Istri SYL juga kerap menerima uang Kementan untuk membeli skincare atau perawatan kulit wajah. Selanjutnya pemirsa, Kementan juga diduga pernah membayar pembelian mobil Toyota Innova seharga 500 juta rupiah untuk anak perempuan SYL, Indira Cundatita. Hal ini diberikan saksi Arif Sopian, seorang pejabat fungsional barang dan jasa rumah tangga Kementan. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem ini juga disebut menerima aliran dana 200 juta rupiah dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk terapi stem cell. Terapi stem cell adalah terapi kecantikan untuk memperbaiki jaringan kulit yang menua. Saksi lainnya pemirsa, Sukim Supandi yang merupakan Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan mengungkap aliran dana korupsi SYL untuk anak laki-lakinya Kemal Redindo. Menurut saksi, SYL diduga pernah meminta uang 200 juta rupiah untuk membayar renovasi kamar Kemal Redindo. Permintaan itu disampaikan SYL melalui percakapan WhatsApp. Selain itu, Kemal bahkan meminta langsung kepada saksi Sukim untuk dibelikan aksesori mobil senilai 111 juta rupiah. Tak hanya istri dan anak-anak, cucu SYL juga kecipratan uang Kementan yang diduga dari hasil memeras anak buah SYL. SYL memperkerjakan cucunya Andi Tenri Bilang Radisyah sebagai tenaga ahli di Kementan dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Selain itu, cucu SYL ini juga kerap mendapat kiriman uang untuk biaya perawatan kulit atau skincare. Bahkan salah satu saksi mengungkap ada permintaan reimburse untuk acara ulang tahun cucu SYL ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Rakernas PDIP resmi ditutup hari ini setelah digelar selama 3 hari sejak Jumat lalu di Ancol, Jakarta Utara.
Hasil Rakernas memutuskan kembali meminta Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum Partai periode 2025-2030. Permintaan agar Megawati bersedia kembali sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan setelah mendengar pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia. Selanjutnya, Rakernas memberi kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidatonya di penutupan Rakernas, Megawati menyebut sikap politik PDIP pada pemerintahan selanjutnya masih harus dihitung. Nah, dengan begitu DNA dan legasi historis di atas, maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisiplin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Nah, lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Ya iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Ya, sementara itu Ketua DPP PDIP Puan Maharani menangis saat membaca rekomendasi hasil Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Puan meminta maaf atas kader PDIP yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melanggar ideologi partai. Yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki 3 pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Sejumlah terobosan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada para penerima dana pensiun. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah mengantar dana pensiun ke rumah penerima. PT Pos Indonesia menjalin kerjasama dengan PT Asabri Persero dalam penyaluran dana pensiun atau layanan antar pensiun di rumah. PT Asabri bekerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan bahwa dana pensiun diterima oleh para pensiunan secara tepat waktu dan efisien. Pos-in menunjuk KCU Kantor Pos Tanjung Pandan sebagai penyelenggara atau penanggung jawab penyaluran dana. Mereka pun ditargetkan untuk mengalokasikan dana pensiun kepada 100 penerima dana. Ada 2 metode penyaluran dana pensiun Asabri ini. Pertama, penyaluran dilakukan di kantor pos
Kemudian dana juga dapat disalurkan dengan metode layanan pensiun antar di rumah atau pengantaran langsung ke rumah penerima. Mekanismenya sendiri cukup mudah di kantor pos untuk mengambil dana pensiun tersebut hanya dengan menunjukkan nomor pensiunnya sendiri, gitu, identitasnya. Kemudian nanti bisa ditransaksikan di setiap loket yang ada di Tanjung Pandan ini sampai dengan tingkat kecamatan melalui aplikasi SOPP atau Postpay. Ada beberapa persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pengantaran dana ke rumah penerima. Salah satunya adalah dengan survei. Kemudian para petugas juru bayar akan menggunakan aplikasi Asabri Mobile. Tujuannya untuk memverifikasi data dan memasukkan nomor pensiun milik penerima. Survei ke lapangan, jadi sebelum kita mengantarkan, kita survei ke lapangan untuk mengecek kondisi para pensiunan baik Taspen maupun Asabri. Program ini mendapat sambutan baik dari para pensiunan, termasuk yang berada di wilayah Tanjung Pandan. Sejujur-jujurnya, kalau Tanjung Pandan ini aku acung jempol, ya, pelayanannya ramah tamahnya, ya. Nah, sudah itu kalau seumpamanya orang itu udah datang, diantar ke rumah. Program ini tentu menjadi wujud komitmen POSIN dan PT Asabri Persero untuk meningkatkan pelayanan kepada para penerima dana pensiun. Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Nah, jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Pengadilan, ya, tentu harus didampingi oleh tersangka, ya. Sudah, cukup. Sudah, ya. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu. Sabar. Tunggu, sabar, ya. Sabar. Pemirsa, Polda Jawa Barat memberikan keterangan resmi terkait penangkapan status DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah informasi mengejutkan disampaikan dalam rilis resmi polisi. Inilah Peggy Setiawan, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dihadirkan Polda Jawa Barat hari ini. Dalam rilis resminya sejumlah informasi mengejutkan disampaikan. Yang pertama, sebelumnya polisi merilis 3 DPO. Namun dalam konferensi pers Polda Jawa Barat hari ini, DPO hanya 1 orang. Dan total pelaku berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka, itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang kedua, Peggy Setiawan tinggal di kos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang ketiga, polisi juga menyinggung modus operandi dugaan pemerkosaan terhadap korban Vina. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Keempat,
Peggy Setiawan terancam vonis hukuman mati hingga pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam peristiwa ini. Tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya satu, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka ya. Pemirsa, Peggy Setiawan memperlihatkan gestur khusus saat Polda Jawa Barat memaparkan tuduhan dan pembuktian tentang keterlibatannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi. Sejumlah gestur diperlihatkan Peggy Setiawan, satu DPO yang ditangkap Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saat aparat kepolisian menjelaskan tuduhan dan vonis, terlihat kepala Peggy geleng-geleng dan menatap ke atas, seolah menolak keterangan tersebut. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Gestur tubuh lainnya adalah saat sesi konferensi pers selesai, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Peggy yang mencoba turut berbicara juga dilarang mengeluarkan pendapat. Nampak tangan petugas sempat menutup mulut Peggy meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab satu DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam mengenai makna dari gestur Peggy saat konferensi pers Polda Jabar, berikut adalah wawancara rekan kami Nadia Valerie dengan Monica Kumalasari, pakar gestur dan juga mikroekspresi dalam iNewsroom Minggu malam. Nah, kalau kita lihat ada gelengan kepala, itu bisa berarti bahwa yang bersangkutan ini, kalaupun misalnya ini adalah pelaku, dia menggeleng itu kemungkinan karena membayangkan resiko yang akan ditujukan kepadanya, hukuman apa gitu ya, hukuman baik secara fisik, baik sosial, keluarga dan sebagainya begitu. Jadi ada kemungkinan, tetapi kalau kita lihat lagi, ketika misalnya Peggy ini kemudian kecuali menggeleng tadi ya, atau menggeleng bisa juga berarti bahwa ini merupakan saya tidak melakukan hal itu gitu ya. Nah, kita lihat gelengannya ini adalah merupakan gelengan yang spontan. Nah, untuk bisa mendefine yang mana, ini memang perlu ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengkalibrasi. Jadi sekarang kita ini hanya mengkolek saja apa yang bisa kita lihat temuan dari sini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ketika Peggy ingin memberikan jadi gerakan seperti ini bisa berarti bahwa tunggu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan gitu ya. Nah, tanpa mengatakan seperti itu, maka respons dari polisi yang ada, petugas yang ada di sekitarnya ini adalah berusaha untuk menahan dan kemudian di depan mulutnya seperti itu ya. Jadi berusaha untuk menutup. Nah, ini adalah dijelaskan bahwa jangan memberikan hak jawab ini sekarang, tetapi lakukanlah di pengadilan nanti, gitu ya. Nah, ini kemungkinan seperti itu. Tetapi kok kalau kita melihat dari beberapa petunjuk-petunjuk ini, nah dari bahasa nonverbal ini yang bisa kita tangkap adalah rasa apa yang dirasakan oleh kita ketika melihat adegan tersebut, begitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak secara spontan, atau ada sesuatu yang membuat ditahan. Respons Peggy pun yang merupakan respons dari seorang tersangka ini ditahan begitu. Nah, ini menjadi suatu tanda tanya bagi kita ketika ada hal-hal yang kemudian ditahan. Kalau memang bahwa yang bersangkutan ini jelas adalah merupakan pelakunya begitu. Jadi kalau ditanya dari ketiga hal ini, maka ini masyarakat ini momennya sekarang untuk membantu untuk melihat sistem peradilan kita, apakah benar begitu ya bahwa yang bersangkutan adalah pelaku. Kalau memang yang bersangkutan adalah benar sebagai
pelaku, maka kenapa respons-respons ini semuanya ditahan dengan barang bukti yang sebetulnya sudah cukup begitu bagi polisi, begitu ya. Jadi kita mungkin agak bergeser menjadi apakah ini benar-benar salah tangkap. Nah, kalau salah tangkap, kenapa juga ada sesuatu yang pakai ditahan? Ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan air mata saat mendengar putri sulungnya terancam hukuman mati karena menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Ibunda Peggy yakin putranya tak bersalah. Dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kartini, ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya, di mana pihak kepolisian menyebut Peggy Setiawan merupakan otak pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima, karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Tidak tahu, saya serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Ibunda Peggy Setiawan menyatakan akan terus berjuang membela anaknya yang ia yakini tidak memiliki keterlibatan sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat akan memanggil adik kandung tersangka Peggy Setiawan untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan akan digelar di Polda Jawa Barat pada Selasa pekan depan. Pasca penangkapan Peggy Setiawan, DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam, Polda Jawa Barat terus melakukan penyidikan lebih lanjut guna menggali fakta-fakta baru dalam kasus ini. Langkah selanjutnya, Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik Peggy Setiawan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap adik Peggy Setiawan akan dilakukan pada Selasa 28 Mei 2024, bertempat di Polda Jawa Barat atau di Mapolres Cirebon Kota. Selain mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik Peggy, penyidik juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP atas Peggy Setiawan. Ini katanya surat si adik Peggy buat bersaksi. Suratnya tadi jam 6 sore datang. Iya, kemarin. Bersaksinya hari Selasa. Di Polda ngomongnya sih. Di sini juga di Cirebon juga bisa ngomongnya gitu. Kalau ke Polda jauh ya ke Cirebon aja. Ibunda Peggy Setiawan, Kartini, menyebut dirinya akan hadir dalam agenda pemeriksaan tersebut dengan didampingi tim kuasa hukum. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Anak mantan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih menyangkal tudingan warganet bahwa dirinya salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Sebelumnya di dalam DPO yang dirilis Polda Jabar ditulis salah satu nama DPO adalah Dani, yang kebetulan nama tersebut sama dengan nama anak terakhir dari mantan Bupati Cirebon. Lahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Karena ada beberapa akun media ya yang di TikTok maupun Instagram itu menggiring opini bahwa
Dani ini nih anak pejabat besar gitu loh, anak pejabat petinggi gitu, petinggi di Cirebon. Nah disangkut pautkanlah saya ini kebetulan namanya Dani, terus katanya petinggi di Cirebon disangkut pautin. Pertama yang harus saya klarifikasi di sini pada rekan-rekan media adalah dari nama ya, karena ini awal mulanya itu kan cocok logi netizen soal nama. Jadi disangkut pautkan dari 3 DPO ini, yang satu bernama Peggy, satunya Dani, dan satunya lagi saya lupa namanya siapa ya. Yang jelas itu kan dicocok logikan pertama dari nama. Yang jelas nama saya adalah Satria Robi Saputra, jadi tidak ada kaitannya dengan DPO.